Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam seluruh handai tolan dimanapun Anda berada di seluruh penjuru semesta ini. Pada malam hari ini saya Gus Beng kembali menyapa Anda melalui channel YouTube saya ini. Pada malam hari ini saya mencoba mengulas tentang beberapa lanjutan catatan kritis saya. Pada malam hari ini akan saya bahas tentang latar belakang pemimpin. Jadi kenapa saya membahas latar belakang pemimpin? Karena tahun depan sudah menjadi tahun politik di Nusantara ini. Jadi penting untuk saya bahas sehingga mungkin pembahasan ini bermanfaat untuk handai tolan semua. Berkaitan dengan bagaimana pandangan kita, pemikiran kita, konsep kita, sikap kita terhadap pemimpin ke depan. Memilih pemimpin ke depan yang skupnya mungkin dari level yang paling rendah, misalnya kepala dusun, kepala lingkungan, kepala desa, kemudian kepala daerah, kabupaten kota, kepala daerah provinsi atau gubernur, termasuk memilih caleg-caleg untuk pada saat pemilu legislatif dan tentunya juga pemilihan presiden, wakil presiden. Nah, ini sangat penting memahami, mengetahui latar belakang para calon pemimpin itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, karena latar belakang background beliau 5-10 tahun ke belakang sebelumnya itu akan memberikan warna ketika nantinya mereka diberikan amanah atau amanat atau tugas menjadi pemimpin, baik di level yang paling rendah sampai di level yang paling tinggi. Nah, pada malam hari ini itu yang ingin saya bahas. Jadi kalau kita melihat teori terlebih dahulu tentang teori kepemimpinan, teori kepemimpinan itu secara umum itu ada 6 teori. Ada teori orang hebat, the great man theory. Ini secara alamiah pemimpin itu memang sudah dilahirkan secara genetik. Itu sebenarnya inti teori ini. Kemudian teori yang kedua itu teori sifat. Itu ada teori sifat. Jadi bagaimana teori sifat itu. Kemudian ada yang ketiga itu teori perilaku. Teori perilaku. Yang ketiga teori perilaku, saya baca saja teori perilaku. Kemudian yang keempat itu teori transaksional atau teori manajemen. Kemudian teori yang kelima itu teori transformasional. Dan yang keenam itu teori situasional. Nah, ini sebenarnya teori-teori itu lahir melalui sebuah atau beberapa proses penelitian. Sehingga kalau kita mau mencermati, kita tidak perlu istilahnya alergi terhadap teori. Karena teori itu melakukan pengamatan, penelitian di lapangan, sehingga muncul teori. Nah, berkaitan dengan latar belakang pemimpin tadi, sebenarnya dia lebih merujuk kepada teori perilaku. Jadi teori perilaku itu menyatakan sikap serta lingkungan yang membentuk pemimpin. Ya. Jadi sikap dan lingkunganlah yang membentuk pemimpin. Maka tadi saya di awal mengatakan latar pemimpin itu sangat mempengaruhi. Terutama latar dia 5, 10, 15, 20 tahun sebelum dia menjadi pemimpin. Dalam artian pada institusi publik atau institusi pemerintah. Nah, contohnya misalnya, apabila dia latar belakangnya itu, katakanlah seorang pengusaha, apakah pengusaha yang UMKM, atau mungkin pengusaha kelas menengah, atau mungkin pengusaha kelas besar,
Tapi rasanya kalau pengusaha-pengusaha yang sudah sangat besar itu sulit rasanya dia mau menjadi pejabat publik itu. Sulit rasanya. Sulit. Bukan berarti tidak mungkin. Itu yang perlu dicermati. Jadi apakah background dia, apakah latar dia itu seorang pengusaha UMKM, pengusaha menengah, atau pengusaha besar. Nah, kalau dia basicnya latarnya pengusaha, maka nantinya ketika dia menjadi pejabat publik, memimpin institusi publik, maka manajemen yang dilakukan, tata kelola yang dia gunakan, pure akan membawa latar belakangnya yang tadi saya katakan sebagai seorang pengusaha. Nah, kemudian ini kita menjelaskan teori perilaku sebagaimana teori tadi. Jadi latar belakangnya apa? Nah, sikap atau perilaku pemimpin itu bergantung pada lingkungan yang membentuk dia itu tadi. Nah, kemudian apabila latar belakangnya dia itu misalnya serdadu misalnya, atau tentara misalnya, 5, 10, 15 tahun sebelumnya sebagai tentara misalnya, maka ketika dia menjadi pejabat publik, memimpin institusi publik, entah itu sebagai kepala desa, mungkin sebagai kepala daerah di level kabupaten kota, atau gubernur, atau presiden mungkin, maka gaya yang dia gunakan memanage organisasinya atau institusi publik itu ya seperti gaya tentara. Kemudian yang ketiga, apabila dia basic latar belakangnya itu seorang polisi misalnya, maka dia pun akan memanage institusi publik itu cenderung seperti gaya saat dia menjadi polisi. Nah, kemudian itu yang ketiga tadi. Apabila basicnya dia itu seorang birokrat misalnya, birokrat, pejabat struktural misalnya di birokrasi, maka ketika dia diberikan amanah menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur, maka pure gaya yang digunakan, gaya birokrat. Nah, demikian juga ketika misalnya dia itu latar belakangnya itu sebagai seorang guru misalnya, guru, pendidik, atau dosen misalnya, maka dia akan memanage institusi publik itu seperti seorang guru, seperti orang dosen. Nah, kemudian berikutnya, yang keenam mungkin kalau tidak salah, apabila dia basicnya seorang paramedis misalnya, dokter misalnya, maka dia akan mengelola institusi publik, memimpin masyarakat itu seperti seorang dokter. Nah, itu kira-kira bagaimana pengaruh teori perilaku yang notabene di dalamnya ada situasi, kondisi bagaimana seorang pemimpin dilahirkan tergantung lingkungannya. Nah, kemudian di dalam teori perilaku itu ada latar belakang. Latar belakang ini sangat mempengaruhi bagaimana nantinya seseorang itu akan memimpin. Baik pada level yang paling rendah maupun level yang paling tinggi. Mulai dari kepala desa, kemudian bupati, wali kota, gubernur, menteri mungkin, atau sampai presiden. Nah, berkaitan dengan itu, fenomena yang saya jelaskan tadi tentunya bisa dijadikan referensi untuk kita semua. Jadi bagaimana ke depan kita memilih pemimpin-pemimpin kita itu mulai dari level pemerintahan desa, pemerintah kabupaten kota, kemudian pemerintah provinsi, kemudian sampai di level katakanlah caleg-caleg di DPR RI, di DPD RI, dan di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah, latar belakang mereka itu akan mempengaruhi bagaimana cara mereka kerja ke depannya. Nah, tentunya ini menjadi rujukan bagi kita semua ketika kita akan menentukan pilihan. Apakah kita akan diatur oleh latar belakang yang berlatar belakang pengusaha, apakah kita akan dibimbing atau dipandu atau diatur oleh yang berlatar tentara, polisi, atau birokrat, atau guru, dosen, atau paramedis, dokter, atau mungkin profesi-profesi lainnya. Nah, ini tentunya
sangat penting sebagai pedoman guidance untuk kita semua menjelang tahun pemilu di 2023 dan di tahun 2024. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan menyampaikan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam dari Jembrana, Bali.